Dunia sedang duduk di atas bom waktu. Iran dan Israel sudah saling hantam. Tapi tunggu dulu. Jika Amerika, Rusia, dan Cina ikut campur dengan war ini bukan lagi sekadar konflik regional. Ini sudah memasuki World War III. Dan Indonesia, jangan pikir kita aman. Lo wajib nonton video ini sampai habis kalau lo masih peduli sama masa depan bangsa ini. Gue bakal bahas tuntas tentang Perang Dunia Ketiga jika benar-benar akan terjadi. Awal tahun 2024, Israel meningkatkan serangan ke Suriah dan Lebanon. Iran tidak tinggal diam, kirim drone kamikaze ke markas Israel. Titik api menyala, dan sejak itu rudal mulai terbang bolak-balik. Iran mengklaim kami hanya membela diri. Israel menegaskan ini perang melawan terorisme. Tapi dunia tahu ini lebih dari itu. Ini konflik ideologi, agama, dan geopolitik yang sudah membusuk puluhan tahun. Dan Indonesia hanya sebagai penonton. Sejak video ini dibuat pada tanggal 20 Juni 2025, korban akan terus bertambah. Dan untuk saat ini, korban Iran 639 tewas, 1.329 mengalami luka-luka. Sedangkan Israel 24 warga tewas dan 271 mengalami luka-luka. Dan 70% wilayah Gaza Israel mengalami kehancuran. Minyak juga mengalami yang namanya kenaikan 15-20%. Jika perang ini berlanjut dan kedua pihak tidak ada yang namanya untuk berdamai, korban akan makin bertambah dan bahkan negara lain juga akan ikut-ikutan. Dan Indonesia juga akan mendapatkan dampaknya. Kalau lu mikir ini cuma perang dua negara, lu orang paling tolol, paling goblok di dunia. Amerika adalah backing utama Israel. Iran adalah sekutu Rusia dan Cina. Kalau satu peluru nyasar ke pangkalan Amerika, dan kabarnya Iran mengancam Amerika untuk menyerang pangkalan militernya, Amerika nggak akan tinggal diam. Amerika langsung serang balik. Cina dan Rusia mungkin akan ikut-ikutan kalau Amerika berani menyerang Iran atau berani ikut campur. Dan ini bukan perang dua negara, tapi perang dunia ketiga. Dan Indonesia akan mendapatkan dampaknya. Bisa jadi dari radiasi nuklir atau jadi salah sasaran. Perang ini nggak pakai peluru biasa. Ini perang teknologi, perang ekonomi, perang energi, dan kalau parah, perang nuklir. Dan itu adalah hal yang nggak saya inginkan terjadi di dunia ini, karena dampaknya untuk jangka panjang akan semakin parah. Dan dunia ini bisa jadi akan kiamat karena radiasi nuklir yang terjadi karena perang dunia ketiga. Dan kabarnya Amerika Serikat atau Presiden Donald Trump akan memberikan tanggapan menyerang Iran atau tidak dalam waktu 2 minggu. Jadi masa depan ini ada di tangan kelima orang tersebut. Presiden Israel, Presiden Iran, Donald Trump, Xi Jinping, dan Putin selaku Presiden Rusia. Dan Indonesia seperti biasa hanya mendapatkan dampaknya. Jangan mikir kita aman-aman aja karena kita tinggal di Indonesia. Kalau perang ini makin panas, ini dampaknya akan parah banget untuk ekonomi Indonesia. Yang pertama, harga minyak bisa tembus 25.000 per liter. 2. Ekspor terganggu, UMKM dipastikan ambruk total. 3. Investor asing akan kabur, ekonomi Indonesia makin jeblok. 4.
Rakyat kecil makin miskin karena sulit untuk mencari kerja karena adanya perang. Jadi, ketika perang ini terjadi, jangan pernah beranggapan bahwa Indonesia akan aman-aman aja. Indonesia akan tetap kena imbasnya, bisa dari ekonomi, dari radiasi nuklir, dan lain sebagainya. Pada tahun 2022, saat Rusia Ukraina pecah, Indonesia alami inflasi mencapai 5,5%. Apalagi sekarang, ketika perang dunia ini dimulai atau makin parah, ekonomi dan harga energi dunia akan melonjak drastis, dan harga minyak di Indonesia akan semakin mahal. Jadi buat lu semua yang bilang Indonesia nggak akan kena imbasnya, lu orang tolol, lu orang goblok, dan semoga perang dunia ketiga tidak akan pernah terjadi. Ekonomi Indonesia di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian, ya. Perang, persaingan, hegemoni yang sangat berbahaya, yang bisa memicu perang dunia ketiga. Ini tidak main-main, benar-benar. Saya pelajari tiap malam, saya lihat, this is very dangerous time. Very dangerous time. Amerika siap mau menyerang Iran. Rusia mengatakan jangan nyerang Iran. Kalau nyerang Iran berhadapan dengan saya, Rusia. What does it mean? Masalah Iran nanti perang dunia ketiga. Dan kita sudah non-blok, kita sudah benar. Tapi kalau terjadi perang nuklir, kita non-blok aja kita akan kena. Mungkin yang negara-negara punya nuklir, ya, dia matinya lebih cepat. Kita mungkin mati juga, tapi lama kita matinya, ya kan? Benar nggak? Jadi it's dangerous time. We are living, kita hidup dalam, nah kita harus hati-hati. Dan untuk itulah saya selalu mengajak, mari kita rukun, mari kita mengatasi persoalan bersama, gitu. Kita tadi sudah mendengarkan tanggapan dari Pak Presiden Prabowo. Seperti biasa, ada yang pro dengan dia dan ada yang kontra dengan dia. Ya, itu hal yang normal di Indonesia karena itu masing-masing orang. Dan saya sangat kesel sekali dengan orang-orang yang bertanggapan kontra dengan Prabowo. Misalnya, presiden kita tidak punya nyali, negara kita cuma bisa nge-JJ, negara kita cuma bisa berdebat, dan lain sebagainya. Tolol, ego. Itu orang-orang yang kayak gitu itu goblok. Negara kita mau bagaimanapun pasti kalah, anjing. Negara kita mau ngelawan, kita gampang dinuklir sama Amerika. Itu hal yang gampang. Menurut saya, Pak Prabowo dengan pendapatnya seperti itu udah bagus. Karena itu bertujuan untuk melindungi rakyat, untuk melindungi kita semua. Dan lu yang komen seperti itu orang tolol, bego, goblok. Lu nggak bisa mikir, bos. Lu harusnya mikir. Kalau kita ngelawan, kalau kita ikut-ikut campur, kita bisa dibombardir, anjing. Kita bisa mati duluan. Ya walaupun kalau misalnya perang, kita juga akan mati karena adanya radiasi nuklir. Cuma mati kita akan lebih lama. Dan bisa jadi kalau kita tidak ikut-ikut, kita bisa selamat. Itu yang mau dilakukan sama Pak Prabowo. Pak Prabowo bertujuan untuk melindungi. Dan lu, rakyat-rakyat yang goblok, yang bilangnya Indonesia cuma bisa nge-JJ, Indonesia cuma bisa ngedebat, dan lain sebagainya, Indonesia takut, Pak Prabowo mentalnya ciut, dan lain sebagainya. Itu orang goblok, tolol, goblok lu semua. Sejarah itu berulang. Setelah Perang Dunia ke-1 terjadi krisis besar tahun 1929 yang diberi nama The Great Depression. Setelah Perang Dunia Kedua, dunia memasuki era kemiskinan massal, inflasi tak terkendali, dan krisis pangan di Eropa dan Asia. Dan sekarang, kalau Perang Dunia Ketiga benar-benar pecah, bersiaplah untuk Great Depression datang kembali di generasi kita.
Great Depression adalah krisis ekonomi terbesar dalam sejarah modern dunia. Terjadi di tahun 1929 sampai 1939. Dimulai dari Wall Street di Amerika Serikat menyebar ke seluruh dunia. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, pasar saham runtuh 90%. 15 juta orang Amerika kehilangan pekerjaan. Harga makanan melonjak gila-gilaan. Bank-bank mulai bangkrut. Uang rakyat lenyap. Bahkan negara kaya seperti Jerman, Inggris, dan Jepang terpuruk. Dan dari krisis inilah muncul Nazi, sang penguasa dunia terbaru. Dan akhirnya muncullah yang namanya Perang Dunia Kedua. Dan apakah ini saatnya kita menghadapi Great Depression Part 2? Sekarang kita sudah melihat tanda-tandanya. Inflasi mulai naik, harga minyak tidak stabil, pasar saham dan kripto naik karena panik. Negara-negara mulai perang mata uang dan logistik. Dan ketika bom pertama Perang Dunia Ketiga meledak, ekonomi global akan roboh seperti domino. Dunia akan masuk ke fase Great Depression Jilid 2. Ini bukan untuk menakut-nakuti, ini untuk mengantisipasi. Apakah lo akan terkena dampaknya atau tidak? Itu ada di pilihan lo sendiri. Dunia sekarang sedang terbakar. Para elit sedang bermain catur dengan nyawa rakyat kecil. Dan kalau lo pikir perang ini cuma urusan mereka, maka lo sedang menipu diri lo sendiri. Di medan perang modern, lo bukan lagi prajurit, tapi target ekonomi. Mereka rebutan minyak, kita rebutan gas 3 kilo. Mereka perang rudal, kita perang cari beras. Jadi, sebelum semuanya benar-benar hancur, tanyakan ini ke diri lu sendiri. Udah siap belum kalau semuanya dirampas? Siap nggak lo kalau dunia masuk krisis ekonomi global? Kayak zaman Great Depression tahun 1929. Siap nggak lo kalau satu-satunya cara bertahan hidup adalah dengan ilmu dan mental baja? Sekarang saatnya lo bangkit. Bangun fondasi ekonomi pribadi lo. Pelajari emas, pelajari Bitcoin, pelajari cara cari duit di internet. Bukan buat kaya, tapi buat bertahan hidup. Karena nanti bukan negara terkuat yang menang, tapi mereka yang udah siap sebelum semuanya panik. Tulis di kolom komentar, gue siap hadapi dunia baru. Dan share video ini ke orang yang lo sayangi. Karena kalau lo nggak sadar sekarang, besok bisa jadi udah terlambat. And semangat!